Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Teknik Integrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Putra Jaya, STB 2036, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin, saya akan membahas tentang tantangan dan upaya penanggulangan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan mata kuliah pengembangan organisasi di bawah dosen pengampu Bu Metisa Fanya Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan bahas isu tentang peredaran narkoba atau barang terlarang di lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Pertama, pengertian narkoba dan lembaga pemasyarakatan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu narkoba dan apa itu lembaga pemasyarakatan. Narkoba merupakan psikoterapika dan bahan adiktif lainnya, yaitu zat yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang baik secara fisik maupun mental, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Sedangkan lembaga masyarakat atau lapas adalah tempat masyarakat pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan untuk menjadikan mereka menjadi lebih baik dan kembali ke masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab. Namun, ironisnya, dalam beberapa kasus, tempat yang seharusnya menjadi pusat pembinaan justru kerap menjadi lokasi terdapatnya peredaran narkotika atau narkoba. Fenomena narkoba di lembaga pemasyarakatan. Beberapa lapas terdapat kasus narkoba, di antaranya lapas narkotika kelas 2A Bandung, bahkan penyeludupan narkotika melalui udara atau lewat drone yang digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A narkotika Bandung. Banyak modus yang dilakukan. Pertama, penyelundupan melalui oknum petugas, melalui pengiriman barang kunjungan, lemparan dari luar tembok atau lapas, dan penyalahgunaan fasilitas komunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di lapas merupakan masalah sistematik yang membutuhkan penanganan serius. Faktor penyebab peredaran narkotika di dalam lapas. Ada beberapa faktor utama menyebabkan maraknya peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Banyak lapas di Indonesia mengalami overkapasitas sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran narkotika dikarenakan pembinaan tidak berjalan dengan optimal. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan, kurangnya kontrol teknologi seperti pelaksanaan CCTV, alat pemandai, dan sistem kontrol yang ketat juga menjadi celah bagi masuknya narkoba. Tingginya permintaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Peredaran narkoba di lapas memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi petugas ataupun bagi organisasi. Yang pertama, gagalnya fungsi pembinaan. Yang kedua, meningkatnya kriminalitas di dalam lapas akibat banyaknya kebutuhan yang dilakukan oleh narapidana untuk membeli barang haram tersebut, sehingga maraknya kriminalitas di lembaga pemasyarakatan. Jika terdapat oknum petugas terlibat, maka kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan akan menurun, sehingga menyebabkan rusaknya integritas petugas pemasyarakatan. Selanjutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Adapun beberapa kegiatan dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, diantaranya melakukan razia rutin setiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia dan juga Polisi Indonesia. Selanjutnya, kerjasama antara lapas dan Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum lainnya terus dilakukan untuk menekan rendahnya
aktivitas peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, adanya program rehabilitasi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang terkena kasus narkoba. Bagi narapidana pengguna narkoba diberikan program rehabilitasi agar mereka dapat lepas dari ketergantungan. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas, memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang terlibat, baik narapidana ataupun petugas, dengan melakukan register di dalam lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, saya selaku Kalapas dalam melaksanakan penindakan terhadap warga binaan yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau tugas yang ikut terlibat dalam adanya penyalahgunaan narkotika. Upaya yang dapat saya lakukan sebagai kepala lembaga pemasyarakatan antara lain: yang pertama, saya akan melakukan penanggulangan peredaran narkoba dalam lembaga pemasyarakatan dengan secara menyeluruh, tidak dengan satu metode saja, melainkan dengan pendekatan terpadu, mencakup pencegahan, tindakan, dan pembinaan. Berikut penjelasan lengkap beserta metode yang saya gunakan sebagai kepala lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi masalah narkoba di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, upaya preventif atau upaya pencegahan. Ini upaya dilaksanakan di bagian awal dari sistem deteksi pemasyarakatan. Upaya ini bertujuan mencegah narkoba masuk di dalam lapas sejak awal dengan menggunakan metode pemeriksaan ketat atau screening, menggunakan body scanner, metal detector, dan pemeriksaan manual terhadap pengunjung yang masuk, pengunjung barang, dan petugas. Selanjutnya, pemasangan CCTV di area rawan, titik seperti blok hunian, ruang kunjungan, dan area steril. Selanjutnya, pembatasan dan kontrol kunjungan, sistem kunjungan berbasis teknologi, misalnya pendaftaran online dan pengawasan secara langsung. Selanjutnya, mengontrol lingkungan sekitar lapas untuk mencegah modus pelemparan narkotika, baik melalui udara ataupun samping tembok lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, upaya represif atau penindakan. Ini dilakukan ketika terjadi pelanggaran atau ditemukan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan yakni melakukan razia rutin secara insidentil, penggeledahan kamar hunian bagi warga binaan pemasyarakatan, memastikan agar warga binaan pemasyarakatan aman dan kondusif dan terjauh dari barang haram tersebut. Narapidana yang terbukti terlibat dapat dipindahkan dari kamar yang maksimum, sedangkan petugas dapat diproses dengan hukum. Selanjutnya, upaya kuratif atau rehabilitasi atau pemulihan ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sudah terlanjur pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Metode yang digunakan rehabilitasi medis seperti penanganan ketergantungan secara medis oleh tenaga kesehatan, rehabilitasi sosial, pembinaan mental, konseling, dan terapi kelompok untuk memulihkan kondisi psikologis narapidana yang terlanjur menggunakan narkoba. Selanjutnya, upaya yang terakhir, upaya preventif, administratif, dan manajerial, berfokus pada perbaikan sistem di dalam lapas. Metode ini kita gunakan untuk melaksanakan pengamanan warga binaan dari narkotika. Upaya ini kita lakukan untuk meningkatkan integritas petugas melalui pelatihan, pengawasan internal, dan penegakan disiplin. Penggunaan teknologi membantu aktivitas secara real time, manajemen risiko, dan identifikasi rawan peredaran narkoba, dan penanganan kasus pada area tersebut. Upaya intelijensi dan deteksi dini bertujuan mengungkap jaringan narkoba sebelum berkembang lebih luas. Metode yang digunakan adalah pengumpulan informasi
melalui informan internal maupun kerjasama dengan aparat luar, pemantauan komunikasi ilegal, mengontrol penggunaan handphone ilegal dan jaringan komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan, mengidentifikasi bandar dan pengendali jaringan narkoba dari lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, kesimpulan, saya sebagai Kalapas dalam penanggulangan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan dapat saya lakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan razia, tetapi juga sistem pengawasan yang kuat, integritas petugas, serta pembinaan narapidana, kombinasi antara metode preventif, represif, rehabilitatif, dan intelijen menjadi kunci utama dalam menciptakan lembaga pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.